Episode 62. Rangga tiba di rumah orang tuanya, memarkir mobil sport mewah yang dikendarai, turun dari mobil dan langsung berlari masuk ke dalam rumah. Ia mendapat bapaknya duduk seorang diri di ruang tamu. "Bapak, di mana istriku, Pak?" tanya Rangga dengan wajah yang sangat gusar. Gunawan berdiri mendekati Rangga. "Berani sekali kamu muncul di hadapan Bapak," ucapnya dan langsung melayangkan tangannya. Plak, tamparan keras mendarat di pipi Rangga dari bapaknya. Yuni yang mendengar kegaduhan segera keluar dari kamar yang dimana Asea dan Rania juga berada di kamar itu. Bapak tidak mendidik kamu untuk menjadi lekai brengsek seperti ini," teriak Gunawan memaki putrinya yang sekali lagi ia melayangkan tangannya hendak menampar Rangga. "Bapak!" teriak Yuni dari depan kamar dan berlari menahan tangan suaminya. "Kenapa, Bu? Biar aku memberikan pelajaran kepada anak ini. Dia sudah membuat kita malu," teriak Gunawan yang berusaha melepas tangannya dari istrinya. "Aku mohon, kalian dengarkan aku dulu. Kalian salah paham." Yuni menangis dan menatap putranya. "Bagaimana bisa kamu melakukan ini, Nak?" ujar Yuni sembari memegang lengan putranya. Rangga bisa mengerti perasaan kalian saat ini, tapi kejadiannya tidak seperti itu, Bu. Ibu percayakan sama Rangga?" Memegang tangan ibunya, Yuni tidak bisa berkata apa-apa antara ia percaya atau tidak dengan ucapan putranya. "Aku mohon, Ibu, Bapak izinkan aku menemui istriku, biar aku yang menjelaskannya." Memegang tangan kedua orang tuanya, Gunawan membuang pandangannya ke samping, tidak ingin menatap Rangga. Walaupun Rangga sudah memegang tangannya, Yuni menatap putranya. Hati seorang ibu tidak bisa berbohong. Ia kasihan melihat anaknya memohon. Yuni menganggukkan kepala memberi syarat kepada Rangga, membolehkannya masuk menemui Asea. "Dia di kamarmu," ucap Yuni. Setelah mendengar ucapan ibunya, Rangga mengambil langkah cepat menuju kamarnya, membuka pintu, menghentikan langkahnya di depan pintu, melihat istrinya dalam pelukan Rania dengan mata sembab dan bening kristal masih membasahi pipinya. Sesak di dadanya melihat keadaan istrinya, melangkah pelan mendekati istrinya. "Sayang," ucapnya, yang jaraknya semakin dekat dengan istrinya. Asea dan Rania melihat sebentar, melihat siapa yang datang. "Pergi kamu, Mas, jangan mendekatiku, susul saja wanitamu itu," teriak Asea dengan isak tangis yang masih terdengar dalam pelukan adik iparnya. "Sayang, aku mohon, berikan aku kesempatan menjelaskannya." "Tidak ada yang perlu dijelaskan, aku melihatnya sendiri, Mas. Bahkan kamu tidak rela jika wanita itu tersakiti," ucapnya yang juga mengikat ucapan Rangga yang menyuruh dirinya melepaskan tangan Melisa. Hatinya semakin remuk. "Aku mohon, pergilah," teriak Asia yang suaranya sudah sangat serak. Rangga tiba-tiba menjatuhkan tubuhnya ke lantai dengan lutut menjadi penumpang tubuhnya bersimpu memohon di depan istrinya. "Kakak!" Spontan suara Runia terkejut melihat aksi kakaknya itu. Pertama kali ia melihat kakaknya melakukan hal itu. Asea tidak peduli dengan apa yang dilakukan suaminya, sekalipun Rangga bersujud memohon kepadanya. Rangga tidak bisa lagi menahan bulir bening di ujung matanya. Seorang bapak komandan yang disegani banyak orang, seorang bapak komandan yang sangat berwibawa dan memiliki sikap dingin, akhirnya takluk hanya seorang wanita, istrinya. "Aku rela melakukan apapun, asal kamu ingin mendengarkan penjelasanku," ucapnya yang sudah membuang harga dirinya demi mengembalikan kepercayaan istrinya kepadanya. "Kakak!" Rania kembali mengeluarkan suara. Ia tidak menyangka kalau kakaknya sampai harus memohon seperti ini. "Aku bilang, aku tidak ingin mendengar apapun. Keluarlah dari sini," bentak Asea sekali lagi. "Baik, jika tidak ingin mendengarkanku, aku ingin memperlihatkan sesuatu kepadamu," ucap Rangga yang mengambil ponselnya dari saku celana. "Aku mohon, lihatlah ini,"
meletakkan HP ke pangkuan istrinya dengan sebuah video yang memperlihatkan dirinya dan Melisa di ruangan itu. Flashback on. Rangga yang sudah menuju ke rumah orang tuanya mencoba berpikir bagaimana ia membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Setelah ia lama berpikir sembari mengemudikan mobilnya, ia mengingat kalau ruangannya ada CCTV yang bisa ia jadikan bukti. Segera ia menelpon Adit, rekan kerja sekaligus sahabatnya yang paling ia percaya. Menepikan sebentar mobilnya menempelkan HP ke telinga. "Halo Dit, iya komandan. Apa kamu sudah mengurus Melisa?" "Sudah komandan. Pastikan dia tidak lagi leluasa masuk ke ruanganku atau bahkan menginjak kantor lagi," tegas Rangga memberi perintah. "Siap komandan. Aku ingin meminta tolong sekali lagi. Tolong salingkan rekaman CCTV di ruanganku pada saat Melisa datang hingga saya meninggalkan ruangan. Dan kirimkan kepada aku sekarang juga." "Siap, laksanakan komandan." "Oh ya, tolong jangan ada yang mengetahui ini." Setelah menyalin dari mengirimnya, hapus rekaman CCTV yang ada di kantor. "Siap komandan. Aku percayakan kepadamu." "Terima kasih Dit," ujar Rangga segera menutup telepon. Flashback off. Asea yang awalnya tidak ingin melihat video itu akhirnya tergoda untuk melihatnya. Setelah melihat Rangga yang berada dalam video, berdiri hendak mengusir Melisa, Asea melepaskan pelukan adik iparnya, mengembalikan video ke putaran awal dan menyaksikan dengan seksama. Melisa langsung masuk ke ruangan Rangga tanpa mengetuk pintu dengan rantang makanan di tangannya. Rangga terkejut melihat siapa yang masuk di ruangannya. "Hei mas," ucap Melisa mendekat ke meja Rangga dan meletakkan rantang di atas meja. "Apa yang kamu lakukan di sini?" ujar Rangga terkejut. "Aku membawakanmu makanan. Kamu pasti belum makan kan?" ujar Melisa dan langsung membuka rantang makanan serta menatanya di atas meja kerja Rangga. Rangga berdiri dengan wajah yang memerah. "Apa-apaan kamu? Bawa makanan itu keluar dari ruanganku sekarang," bentak Rangga dengan menunjuk ke arah pintu. Melisa berjalan mendekati Rangga. "Aku katakan sekali lagi, keluar dari ruanganku sekarang." Rangga kembali menunjuk ke arah pintu. "Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini, mas?" ucap Melisa yang jaraknya semakin dekat dengan Rangga. "Apa kamu sudah gila? Kamu bukan siapa-siapa aku, dan kamu juga tahu kalau aku sudah mempunyai istri." "Istri? Istri yang tidak kamu cintai. Kalian menikah dengan perjodohan," suara Melisa dengan nada yang tinggi. "Aku mencintai istriku. Cepat keluar dari ruanganku sekarang." "Aku tidak peduli kamu mencintai istrimu atau tidak, tapi aku tidak akan berhenti sebelum aku mendapatkanmu kembali. Kamu benar-benar sudah gila. Ayo keluar dari ruangku sekarang." Rangga menarik tangan Melisa memaksa Melisa keluar dari ruangannya. Melisa tidak tinggal diam, segera ia mendekap tubuhnya dan memegang kedua tangan Rangga. "Mas Rangga, aku mohon kembalilah kepadaku. Aku sangat mencintaimu mas." Rangga spontan mendorong Melisa sehingga Melisa jatuh ke lantai. "Kamu benar-benar wanita tidak punya malu," ujar Rangga yang sudah sangat emosi melihat Melisa dan segala ucapan wanita yang sungguh tidak punya malu ini. Melisa semakin menjadi-jadi. Ia berdiri dan langsung memeluk Rangga dengan erat. Rangga terkejut. Ia memegang kedua lengan Melisa dan hendak mendorong wanita itu yang memeluknya dengan erat. Pintu terbuka dengan suara rantang yang terjatuh. Terlihat wanita dengan wajah yang sangat terkejut. Bulir bening di ujung matanya yang tertahan. Asea. Itu rekaman CCTV yang Asea lihat dari HP suaminya. Asea seketika lemas, menangis sejadi-jadinya dan menatap suaminya yang masih bersimpu di hadapannya. Dari video itu, walau ia tak terdengar perbicaraan yang ada di sana, tapi ia tahu kalau suaminya memang tidak bersalah dengan melihat setiap gerakan suaminya. Dia datang di momen yang sangat tidak tepat, momen yang kebetulan sangat menguntungkan bagi Melisa. Dia sudah salah paham dengan apa yang dia lihat mengenai suaminya. "Mas," mulai memanggil suaminya dengan nada yang sangat menyesal karena telah menuduh suaminya. Rangga segera memegang tangan istrinya. Rania melihat itu segera berdiri. Ia tahu kalau ia harus keluar meninggalkan kakak dan kakak iparnya. Rangga yang melihat adiknya ingin keluar segera mengambil HP di pangkuan istrinya dan memberikannya kepada Rania. "Perlihatkan ini kepada ibu dan bapak," ucap Rangga. Rania segera keluar dengan HP dalam genggamannya. "Berdirilah mas, jangan membuat dirimu terlihat bodoh seperti ini,"
Ucap Asya kemudian membuang wajahnya. Ia masih gengsi untuk menatap suaminya dengan lama. Walau ia sudah tahu kalau suaminya tidak bersalah, tapi tetap saja hatinya masih sakit. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.